gini Bu, saya punya dompet. Dompetnya ini sebenarnya agak berbeda sama dompet yang orang-orang pernah buat. Bedanya ini khusus dompet buat kunci. Karena nenek itu pemberian dari nenekku itu dia suka lupa naruh kunci di mana. Jadi suka suruh gunakan rantai, nggak dalamnya. Ya, kita kamera dalamnya. Boleh tolong nggak? Pegang kayak gini Bang. Jangan sampai hilang. Pokoknya nggak boleh hilang. Dompetnya pegang itu harus diangkat ya. Terus aku boleh pinjam cincinnya itu boleh? Nah, sekarang ini cincinnya. Karena kamera gue. Cincinnya ini mau saya hilangin Mbak. Saya lempar ke sana. Jadi tahu ini bisa hilang gimana caranya Bu? Ini bisa berubah jadi uang. Tunggu sebentar, saya gaji dulu. Jangan, Bapak ngikutin juga lah. Jadi gini Bu, ini kan cincinnya Ibu nih. Iya. Ya. Nah sekarang kalau disulap, segala sesuatunya harus ditutup-tutupi biar nggak kelihatan. Jadi saya punya sapu tangan. Ini sapu tangan sulap saya. Nah sapu tangan ini, saya akan. Tapi Bu boleh bantuin saya nggak? Apa yang lain? Ini yang punya cincin. Ya. Mbak, ini Mbak Mbak. Ini cincinnya ya. Masih punya Ibu kan? Iya. Yang mungkin ada duanya kan? Pegang yang kuat, jangan lepas ya. Nah, saya akan bikin cincinnya ini hilang. Jangan lihat ya. Hilang. Hilang. Apa lu? Ulang sekali lagi. Cincinnya hilang. Hilang kan? Hilang. Wih keren. Enggak, tapi masih ada. Sekarang mau tahu lagi masyarakat. Masih ada kan cincin? Cara hilang gitu. Nah, ini ya. Nggak pegang. Tapi aja nggak tahu. Nah, untungnya Bu, saya nggak pernah bilang mau balikin kan? Terima kasih. Enggak, jadi gini, yang tadi kan ini dipegang Bu ya, kan saya nggak sentuh ya. Berarti dalam situ paling dia. Ada nggak ya? Bener nggak cincinnya ini? Iya. Bilang sempurna. Magic Corner, baik lagi di Magic Lovers. Oke lah, kita pakai opening nggak sih? Masih ada nggak lagunya? Lupa, ada oke. Udah lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol soal Magic. Nah kali ini gue mau apa ya? Bukan bongkar rahasia tapi lebih kayak mengupas atau mengulik lebih dalam tentang sulap. Ini sebenarnya video buat mereka yang pengen belajar sulap, pengen tahu ataupun juga bisa mungkin untuk orang awam yang pengen tahu lebih dalam tentang sulap. Supaya kalian bisa lebih menghargai tentang dunia sulap itu sendiri. Tolong diambil, di post aja, dimatiin. Maaf tadi ada gangguan, ternyata ada orderan Gojek. Tadi sampai mana? Sampai itu. Jadi buat orang awam, penikmat sulap atau juga netizen yang alay mungkin pengen tahu seberapa rumitnya kita bikin sebuah permainan, itu nggak gampang karena ada prosesnya. Nah contohnya saya akan membahas ini step by step bagaimana seorang pesulap. Ya saya nggak mau bilang kebanyakan pesulap, tapi yang intinya adalah saya. Kok saya sih? Gue apa saya sih biasanya? Biasanya kalau ngomong, gue perlu sih. Gue. Ya biasanya kalau misalnya gue pribadi, gue bikinnya konsepnya adalah seperti ini.
Jadi ada step by step. Pertama biasanya kalau misalnya yang gue lakukan itu mencari dulu sebuah ide. Nah yang susahnya itu kalau dalam dunia sulap adalah mendapatkan ide dulu. Contohnya gini, misalkan tiba-tiba ada seorang klien atau misalkan seorang atau nggak di TV, bisa kita presentasi, biasanya pakai ide-ide yang kita sudah punya. Atau kalau misalnya yang paling sulit adalah ketika datang ke klien, oke, saya punya produk, misalkan produknya adalah tutup botol misalkan. Pasti dia akan nanya, tutup botolnya bisa diapain? Dari situlah kita harus menciptakan ide-ide yang baru. Sekarang gue akan mencoba mengupas tuntas tentang bagaimana seorang pesulap atau gue pribadi membuat sebuah permainan melalui ide-ide yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya. Maksudnya ide-ide tidak pernah ada sebelumnya, maksudnya bukan suatu hal yang pernah dilakukan oleh pesulap lain atau suatu hal yang sudah dimainkan oleh pendahulu-pendahulu sulap kita gitu. Nah, pertama misalkan yang susah itu adalah mendapatkan ide cerita atau sebuah konsep. Contohnya gini, bagaimana caranya menyeimbangkan uang kertas di jari? Itu idenya misalkan. Oke, kita akan coba kupas tuntas pertama. Uang kertas, kita ambil uang kertas. Saya tidak punya uang kertas, tapi sepertinya saya ada uang kertas di belakang. Coba di dompet saya, kalau nggak salah. Ada di luar. Oke. Salah Pak. Ini aja. Kok mahalan ini sih? Uang kertas. Gimana caranya membuat uang kertas ini balance? Jadi biasanya cari dulu ide uang kertas. Dipelajarin dulu gimana caranya balance. Kalau misalnya gini doang nggak bisa. How? Oh, apakah dilipat dulu? Seperti ini mungkin. Ke dilipat. Maksudnya tuh kenapa dilipat? Karena biar lebih solid, lebih keras. Apakah seperti ini? Oke, seperti kalau udah solid, gimana caranya dibikin bisa balance? Nggak bisa. Berarti salah satu cara untuk bikin balance adalah harus ada pemberat di salah satu sisinya. Berarti harus ada pemberatnya. Pemberatnya tadi pakai koin. Jadi ada koinnya di sini. Gitu. Nah, kasih pemberat, ya dibuat balance. Kalau gini bisa balance gitu kan. Nah, ini karena ada AC jadi goyang-goyang. Itu prinsip simpelnya gitu kan. Terkadang kita juga susah untuk bayangin gimana caranya uang bisa balance, itu susah. Karena kita nggak pernah tahu metode-metode yang mungkin bisa mensupport ide awal ini. Begitu sudah dapat prinsipnya itu bisa cari di buku, baca buku, bisa juga cari di internet. Tapi kalau gue lebih menyarankan adalah baca buku, karena di situ banyak metode-metode yang mungkin tidak pernah ada di internet. Dan terkadang ada orang yang ngerasa, metode gue original. Sebenarnya enggak, karena sebenarnya sudah tertulis di buku berapa puluh tahun dari yang kita nggak pernah tahu mungkin. Jadi kayak zaman-zamannya tahun 80, tahun 45 mungkin, atau tahun 30. Jadi buku-buku yang jadul pun itu justru malah terkadang metode-metodenya masih original. Kalau misalnya metode-metode yang sekarang itu adalah pengembangan dari metode yang sudah ada. Gue sendiri lebih senang hunting buku-buku yang dari zaman dulu karena idenya masih original. Dan bahkan kayaknya ya, setahu gue di Indonesia pun masih jarang ada pesulap Indonesia yang mencari buku-buku yang benar-benar sampai ke udah istilahnya udah benar-benar yang inti awalnya gitu. Contohnya kayak gue pernah punya bukunya Robert Houdin, terus intinya buku-buku zaman dulu yang tidak dijual zaman sekarang. Nah, gue masih punya. Baik lagi ke permainan. Jadi pertama idenya adalah bagaimana caranya membuat sebuah uang ini balance. Ketika sudah dicari dengan segala metode, akhirnya ketemulah dengan metode yang paling simple adalah pakai koin. Ketika sudah menemukan pakai koin, berarti sekarang tinggal belajar adalah praktis latihannya. Gimana caranya memasukkan koin ke sini tanpa ketahuan penonton? Gimana caranya kita pinjam uang penonton? Maksudnya flow-nya itu gimana caranya kita pinjamnya dari penonton, tapi koin dari kita? Gimana ngumpetinnya? Gimana masukinnya? Gimana ngebalance-nya? Gimana abis sudah dibalance terus ini harus dicek sama penonton? Gitu. Keseluruhan itu harus dibikin dalam sebuah rutin dan kalian harus latihan. Ini adalah proses kedua, di mana latihan. Setelah di metode kedua ini ada latihan, itu ada macam-macamnya, ada teknik, ada presentasi. Di presentasi itu gimana kita gesture-nya, ceritanya, logiknya, kita kenapa pakai uang, kenapa kita harus punya uang penonton, apa kita harus pakai uang sendiri. Itu semua ada harus ditata bahasanya. Mungkin gini, premisnya kalian bermain sebuah permainan itu apa, alasannya apa, kenapa harus pakai uang, kenapa nggak pakai kertas, kenapa nggak pakai kartu, kenapa nggak pakai buku, kenapa nggak pakai banyak. Nah, kalian juga harus tahu kenapanya, why, kenapa menggunakan ini, akhirnya menjadi logik untuk di mata penonton. Oke, baik lagi kita sekarang ngebahas dari permainan yang kesini. Udah masuk kedua di latihan, masuknya ke teknik. Tekniknya adalah tadi menggunakan ini. Baru kita presentasi. Gimana cara mempresentasikannya? Jadi minjem uang, terus gimana caranya latihannya kalian masukin koin ini ke dalam sini, terus presentasi gimana caranya kalian mainin. Setelah itu clean up-nya.
gimana caranya orang supaya nggak tahu kalau koinnya itu ada di sini. Karena harus dicek sama penonton. Nah, ini termasuk dalam latihan. Gesturing, gimana caranya kalian megang koin ini tanpa ketahuan. Jadi nggak mungkin dong dari awal gini mulu. Kan disimpan. Okay. Karena nggak mungkin yang gini kan. Jam uang. Ya. Ya, lihat ya. Kosong. Ya kan? Kosong. Nggak boleh gitu. Sebenarnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa, kayak itu juga sebenarnya nggak ketahuan, tapi nggak boleh gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus meyakinkan penonton dulu bahwa kamu nggak megang apa-apa. Contohnya, misalkan, Mas boleh pinjam uangnya Mas? Ya ini, terus kayak gitu langsung gini, terus kasih tahu kalau misalnya gini tangannya kosong, terus tangannya juga kosong, gitu. Nah, presentasi seperti ini yang harus dipelajarin. Contohnya pada saat kalian, saya coba lihat dari belakang ya. Jadi pada saat kalian begini, ini view dari belakang. Jadi kalau misalnya pesulap begini, koinnya kan di belakang. Pada saat kalian lagi bermain, jadi begitu uangnya datang, langsung ditempel sini. Kalau tadi saya taruh jempol, jadi pada saat begini, saya langsung gini. Tangan saya gini langsung. Jadi tutupin dulu, begitu keluar langsung, ini kan gini, langsung. Terus pada saat kan nunjukin begini, bisa nunjukinnya gini dulu, habis itu susah ya kalau misalnya dari dibalik, harusnya dari belakang. Intinya saya menjatuhkan dari sini, gini gitu. Intinya seperti itu. Gini gitu. Nah, tapi kan itu udah dibengkokin duluan. Oh ya, berarti dari awal kalian misalkan pas lagi ngambil dari penonton, berarti uangnya masih bagus kan? Yang masih bagus ada nggak? Ada Pak. Ya Allah. Ini Pak. Jangan dong. Nah, jadi gini. Dilipat dulu, terus dilipat seperti ini. Nah, terus dibuka. Habis itu pakai laku yang saya tadi dari sini, koinnya langsung siap untuk. Nah, baru kita balik lagi tadi. Jadi teknik awalnya itu sebenarnya kalau orang bilang simple, enggak juga. Jadi udah tadi kelipat kayak gini. Tadi saya ganti dari yang 10.000 ke sini karena lebih enak, ini lebih yang keras. Jadi pas dari sini, tangannya kan jadi dari sini langsung. Jadi gitu ya. Tuh. Ya kan? Jadi dari sini misalkan udah dilipat, misalkan dari sini kan lipat, tangannya itu sini pindahin, dari sini kan dikepel sini, pindahin ke ujung jari, ini pindahin ke ujung, udah buka, pindahin ke ujung jari, langsung kosong. Nah, ada juga yang begitu, kalau versi lainnya begitu udah gini, kasih lihat kosong. Itu kalau dari belakang kosong. Intinya gitu. Jadi banyak versi, penting yang bisa itu dulu. Gitu tekniknya. Tadi sudah masuk dalam latihan. Nah, latihan adalah teknik. Tekniknya seperti itu. Ini teknik, baru teknik loh, baru teknik. Belum presentasi, baru teknik. Sudah dilipat dan diseimbangkan. Tara, wow, tidak ada benangnya. Mau cek aja nih. Coba buka. Keren kan? Karena uang gitu. Jadi caranya pada saat sudah ada koinnya, kalian pasti ada koinnya di sini kan? Koinnya ada di sini. Jadi pada saat kalian mau ngasih ke penonton, biarkan koinnya jatuh, terus kasih, dia ambil penonton.
gitu. Jadi kalau misalnya dari samping sini, pada saat kalian habis nyimbangin, set, terus mau dicek, kasihnya ambil deh. Nah, pada saat kalian udah ngambil, juga langsung jangan diumpetin. Terus tangannya juga jangan begini doang. Aneh gitu loh. Nah, ini baru kita bicara teknik aja, teknik. Belum masuk ke dalam presentasi. Ada cerita, ada kenapa kalian harus minjem uang, kenapa kalian mau main si balancing uang, kenapa, semua itu alasannya. Terus ada gesture yang bagus gimana, ini megang yang bagus seperti apa, nggak boleh cuma, yang tadi saya bilang, nggak boleh tangannya begini, nggak boleh tangan diumpetin di kantong, nggak boleh ketakutan. Hal-hal itu mesti dipelajarin. Contohnya, kita bicara masalah gesture tadi kan. Ini gesturingnya pada saat kalian minjem uang atau pada saat presentasinya itu gesturingnya jangan kayak gitu. Contoh yang buruk. Gesturingnya juga jangan terlalu kelihatan kalau kalian lagi ngumpetin sesuatu. Sekarang kalau misalnya saya begini, coba ya. Coba saya pegang koin di tangan mana? Tangan kiri atau tangan kanan? Nggak bisa bedain kan? Karena di sini nggak ada. Di sini juga enggak, di tangan kiri. Jadi gesturingnya harus sama, karena harus bisa pinter yakinin ke penonton bahwa emang nggak ada apa-apa. Kayak di sini mungkin nggak ada, orang nggak lihat sini koinnya tangannya kosong. Jadi hal-hal seperti itu, yang detail seperti itu yang akhirnya membuat penonton yakin. Baru ke presentasi tadi, kenapa pakai ini pinjam. Oh, misalkan contohnya gini, mau main permainan ini dengan cara misalkan, saya dulu pernah lihat seorang pesulap bisa menyeimbangkan asistennya di udara hanya dengan pegang tangan kepalanya doang. Atau pernah lihat ini nggak, ilusi apa sih, si asistennya ditidurin di 2 tiang sapu, satunya diambil, dia melayang kakinya. Kalau nggak yang tidur di kursi, ya ada 2 kursi, asistennya tidur di 2 kursi itu, terus kursi satunya diambil, bisa seimbang. Nah, pernah lihat kan? Nah, gue juga bisa, tapi mungkin versinya lebih kecil karena gue nggak mungkin pakai asisten. Soalnya kita mainnya on the street atau mainnya close up, jadi gue nggak mungkin pakai asisten. Mungkin sebagai perwakilannya asisten adalah uang. Kenapa uang? Karena dalam uang ini ada asisten, saya pakai penari. Ada penarinya. Banyak hal yang bisa diangkat dari permainannya. Misalnya dari kenapa harus pakai uang. Jadi kalau buat saya pribadi semua harus ada alasannya. Kenapa pakai uang? Kenapa nggak pakai kartu? Ya kalau misalnya kartu bilang aja ya. Karena kalau kartu nggak common, orang malah pikirnya kalau saya pakai kartu, untuk kartunya alat sulap dan segala macam. Makanya saya pakai uang kertas. Uangnya dari Anda, boleh pinjem nggak? Gitu, itu premisnya semua. Terus baru cerita. Kalau misalnya saya, jadi anggaplah ini adalah seorang asisten. Seorang asisten, dia saya tidurkan di 2 buah kursi. Ini presentasinya ya. Di 2 buah kursi. 1 kursi di kepala, 1 kursi di kakinya. Nggak lama asistennya saya buat bisa balance. Jadi kursi yang di kaki saya copot. Set. Dia bisa balance. Kalau saya selalu bercerita, permainan saya itu adalah saya jadi objek penikmat. Jadi saya cerita kalau saya ngelihat pesulap memainkan hal itu, terus saya mainin juga dan saya kaget, saya bingung. Itu kalau itu ceritanya versi saya gitu. Saya selalu jadi orang yang ikutan takjub. Kalau Anda bebas dengan ceritanya sendiri, bebas. Saya bingung, kok bisa melayang seperti itu ya? Tadinya saya pikir apa ada benangnya? Enggak ada benangnya. Boleh nggak saya lihat? Takutnya kamu ada apa-apanya di sana, diapain segala macam. Baru deh, nyata nggak ada apa-apanya kan? Suruh penonton cek, ceritanya penonton. Nggak ada kan? Nggak ada. Iyalah, orang koinnya di saya. Nggak gitu. Gitu, jadi itu versi saya sendiri. Nah, kalian pakai versi kalian sendiri. Kalau sudah, kalian harus latihan terus depan kaca, berkali-kali sampai kalian udah mahir, sampai kalian tuh mainnya udah nggak mikir lagi, sampai nggak mikir lagi gimana caranya masukin koinnya, nggak mikir lagi gimana megang koinnya. Kalian udah fokus di presentasi. Jadi tidak mudah. Sekali lagi saya tekankan bahwa jadi pesulap itu nggak mudah. Banyak yang dipikirin. Ini juga belum berhenti sampai situ. Setelah latihan, ada lagi yang namanya kalian harus belajar mencari sesuatu hal yang kira-kira apa yang orang akan lakukan pada saat kalian main. Kita pasti akan ketemu namanya heckler. Jadi orang yang tidak percaya sulap, kerjaannya geratak. Nah, harus pikirin juga, kalau misalnya mereka datang ke kita atau kita main sama mereka, kalian mesti ngapain? Kalau misalnya tiba-tiba lagi diginiin, tiba-tiba suruh coba. Nah, kalau disuruh cek gimana? Ada, pasti akan ada orang seperti itu. Namanya Andre. Oh enggak kan? Ada orang seperti itu, pasti ada.
Pasti ada. Trust me, pasti ada. Kalian harus bisa berpikir satu langkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang akan ajak main. Jadi kalau misalnya saya pada saat seperti itu, misalkan tiba-tiba, nah sebentar, coba kalian lu gini nih, kira-kira ada nggak? Ada benangnya nggak? Gitu. Sini, nggak ada kan? Coba. Jadi ada hal-hal yang kemungkinan mungkin terjadi ke depannya, kalian juga harus prepare. Karena buat saya, pasti akan ada orang seperti itu. Nggak tahu kapan, pasti akan ada. Harus belajar. Sekarang versi gue, pengembangan dari hal yang kalian sudah tahu. Sudah tahu rahasia pakai koin, sekarang dibuang. Tanpa koin. Dan pakai uang. Kertas biasa. Nggak ada double tape-nya. Boleh dicek. Beneran nggak ada double tape-nya. Terus dilipat. Sama seperti tadi dilipat juga. Dan make sure bahwa emang tangannya nggak ada double tape-nya. Yang kiri juga nggak ada double tape-nya. Diseimbangkan. Tuh. Nah. Jadi itu yang saya bilang. Ketika kalian sudah bisa satu hal, jangan berhenti di situ. Terus belajar terus, sampai akhirnya kalian menemukan inovasi-inovasi. Dimainin terus-menerus sampai kalian bisa mempunyai inovasi yang mungkin jauh dari apa yang pernah kalian tahu di awal. Itu yang saya lakukan. Terus berkembang, terus berinovasi, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi itulah Magic Corner hari ini. Sampai ketemu di Magic Corner minggu depan.